artefak Indonesia yang diambil di era kolonial, baik yang sudah kembali maupun yang masih berada di museum-museum di Eropa, adalah saksi bisu dari kisah panjang penjajahan dan eksploitasi. Benda-benda ini diambil dari Nusantara selama berabad-abad, seringkali dengan cara yang tidak adil demi keuntungan ekonomi, serta upaya sistematis untuk mengukuhkan dominasi kekuatan kolonial. Praktek pengumpulan artefak secara sistematis dimulai oleh Belanda pada akhir abad ke-18 dan mencapai puncaknya pada paruh kedua abad ke-19. Hal ini membedakan dengan proses pengambilan artefak di abad-abad sebelumnya yang bersifat sporadis. Ya, kalau awal mulanya kita balik ke pembentukan Batavia Genootschap yaitu tahun 1925. Tentu sejak itu sebetulnya Belanda sudah mengumpulkan walaupun tidak secara sistematis. Banyak sekali pejabat kolonial, para pengusaha, tentara gitu ya, yang kemudian melakukan pengumpulan seperti itu. Pada paruh abad ke-19, pengambilan artefak secara masif terjadi beriringan dengan periode banyaknya perang kolonial yang meletus di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam serangan Belanda ke Badung Bali dan Lombok misalnya, tentara Belanda mengambil emas, perak, manuskrip, dan benda-benda berharga lainnya sebagai rampasan perang dan simbol penaklukan. Kalau perangnya sendiri jelas karena motif ekonomi ya. Dan ketika benda-benda itu untuk pertama kali diambil dari orang, yang dilakukan oleh Belanda adalah menjualnya. Jadi dia tidak mengumpulkan di dalam museum. Jadi kalau lihat ya misalnya seperti serangan ke Lombok, Badung, apa yang dilakukan, ambil bendanya, dijual untuk kemudian membiayai kerugian yang diderita oleh tentara Belanda pada saat itu. Jadi misalnya menyantuni keluarga-keluarga dari prajurit yang tewas dalam pertempuran seperti itu. Tokoh yang berpengaruh dalam melembagakan pengumpulan artefak Indonesia adalah Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa pada tahun 1811 hingga 1816. Hal ini juga berbarengan dengan munculnya Cabinet of Curiosity di Eropa, atau ruang koleksi yang berisi benda-benda dari seluruh dunia. Di sini, pendekatan dalam pengambilan artefak mulai berubah tidak melulu motif ekonomi, tapi juga bagian dari studi etnografi yang dilakukan negara-negara kolonial terhadap koloni-koloni mereka. Di abad ke-19, saya kira orang yang sangat berpengaruh terhadap upaya ini Raffles. Dia memang meniatkan mengumpulkan banyak sekali artefak dari Indonesia, dan kebiasaan ini kemudian terlembaga di dalam negara kolonial, yaitu menjadi usaha untuk menggali kembali sejarah, melihat kembali warisan dari masa lalu dalam bentuk artefak. Hanya saja memang proses pengambilan dalam jumlah yang masif ya itu terjadi praktis sepanjang abad ke-19 dan mencapai puncaknya di paruh kedua abad 19 ketika banyak sekali perang kolonial terjadi. Itu saya kira ini bisa kita pahami juga kalau melihat sejarah museum di Eropa sendiri. Jadi ketika awalnya mereka juga mengumpulkan banyak sekali benda dari luar Eropa masuk ke dalam apa yang disebut Cabinet of Curiosity, ya, dan kemudian makin lama makin mendalam juga pengetahuan yang mengenai itu, semakin berminat juga untuk mengumpulkan. Ini berbarengan ya terjadi dengan perkembangan sains, perkembangan ilmu-ilmu mengenai orang-orang yang ada di luar Eropa dan seterusnya. Itu yang akhirnya ya membuat proses pengambilan benda-benda secara masif ini semakin sistematis, semakin terorganisasi dan terlembaga juga. Pergeseran pendekatan yang dilakukan Belanda dalam mengambil artefak Nusantara, selain memperkaya koleksi museum mereka, ini kemudian menjadi bagian dari strategi kolonial untuk mengikis identitas budaya lokal. Menyadari bahwa identitas kultural historis ini bisa menjadi bibit perlawanan, gitu ya. Itu disadari kira-kira di masa akhir abad ke-19 awal abad ke-20 gitu ya. Jadi ada kita ingat ada politik etis ya, itu betul-betul sarana kalau sekarang dikenang sebagai langkah baik dari pemerintah kolonial untuk mendidik orang pribumi. Pada dasarnya sebetulnya langkah untuk mendidik orang pribumi agar tidak melawan ke sistem kolonial, kan itu
kuncinya. Jadi saya kira bergandengan gitu ya, walaupun awal mulanya itu lebih karena ada kepentingan yang sifatnya lebih dramatis ya, untuk memastikan bahwa kerugian yang diderita karena atau saat perang itu terjadi karena bisa dikembalikan ya dengan penjualan benda-benda itu. Jejak pengambilan artefak ini bukan hanya tentang benda-benda yang hilang, tetapi juga tentang bagaimana bangsa ini merebut kembali sejarah dan identitasnya. Upaya untuk memahami dan merekonstruksi warisan ini menjadi penting dalam membangun kesadaran sejarah bagi generasi masa kini dan mendatang.